Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka wa tadhkurna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan lisan kita senantiasa berzikir, mengucapkan alhamdulillah, menggunakan nikmatnya untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadir kita di masjid, sholat jamaah, ngaji. Mudah-mudahan benar-benar dicatat sebagai amal baik kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat Allah terhadap diri kita terus ditambahkan. Amin Allahumma. Salawat salam senantiasa tercurahkan atas Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar diambil sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia dan kelak di akhirat nanti. Amin Allahumma. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangka di Ramadan, kajian kita masih kaitannya dengan fikih puasa. Lanjutkan kajian dari sebelum-sebelumnya, telah sampai kita kemarin terakhir pada kesunahan puasa. Sebelum kita awali ngaji kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita baca surat Al-Fatihah dengan harapan serta niatan mudah-mudahan kita benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, berikan ilmu yang nafi, yang manfaat, yang barokah, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, senantiasa diberikan kesehatan, yang sedang sakit diberi kesembuhan untuk diri kita, orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai. Saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat di Palestina, Allah senantiasa berikan ketabahan, kesabaran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemenangan. Ala hadiyah wa ala kulli salihah la hadratina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hadrati syekhina wa masyikhina wa ma'alimina wa murabbiina wa usadina wa musahibina wa ma'alimul kutub allati ta'alamnaha wa 'alamnaha nafa'ana Allah wa ulumihim wa syarratihim wa barakatihim wa rahmatihim. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita fikih puasa Ramadan. Khususnya kemarin telah disebutkan bahwa salah satu kesunahan perbuatan yang dianjurkan dikerjakan di bulan suci Ramadan saat kita berpuasa adalah di malam harinya dengan melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah witir. Berdasarkan hadis Nabi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dengan ketaatan, dengan sholat tarawih, witir, dan terus Al-Quran, karena iman dan karena mengharap pahala ganjaran Allah Subhanahu wa taala, kufur lalu mataqaddama min dzambihi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah terlalu. Sholat tarawih bagian daripada kesunahan di bulan suci Ramadan. Sholat tarawih, kenapa dinamakan dengan tarawih?
disebab penamaannya dinamakan dengan tarawih ya. Ini bentuk jamak dari mufrad tarwih, tarwihatan, tarwihatun ya. Karena di dalam pelaksanaan yang ibadah sholat tarawih itu ada banyak peristirahatan. Setelah 2 rakaat istirahat dulu, biasanya diisi dengan zikir ya. Diisi oleh Bilal sekaligus untuk mengingatkan para salafus sholihin, para ulama terdahulu beristirahat setiap selesai 2 salam ya. Sebab karena lamanya mereka berdiri sholat memang orang-orang terdahulu itu lama-lama sholat tarawih, suratnya panjang-panjang, juz rakaatnya juga banyak, sehingga ketika 2 rakaat salam istirahat. Istirahat itu disebut dengan tarawih. Apa yang akan kalau bahasa Jawa rawahayu rawihu tarwihatan, kemudian dijamakkan menjadi tarawih, beberapa peristirahatan. Hukumnya apa? Melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih, ya hukumnya sunnah menurut ijma konsensus kedua-dua ulama, sepakat, ada yang mengatakan wajib. Untuk umat Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih itu hanya sebatas sunnah. Berbeda dengan bentuk Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas bahwa sholat tarawih itu qiyam Ramadan untuk Rasulullah SAW adalah hukumnya wajib. Buktinya apa? Buktinya dalam salah satu hadis Rasulullah pernah menyampaikan, qad ra'aitu alladhi sana'tum, aku telah melihat kalian berkumpul di masjid menungguku untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Walau ya'namni dalam khuruj illa hanya qad khusyy, dan tidaklah mencegah diriku keluar dari rumah untuk sholat di masjid melainkan aku khawatir, saya takut antu tosok alim, takut sholat tarawih yang Ramadan dipajukan atas kalian, takut khawatir Rasulullah-nya tidak mampu, berat. Tapi bagi haknya Rasul, sholat tarawih adalah hukumnya wajib. Dalil pensyariatannya, landasan yang menjadi pensyariatan sholat tarawih pertama adalah perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Ini yang sering kita dengar, hadis yang populer, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, qoma artinya itu menang kalau bahasa Jawa. Qoma yaqum qiyamul lail ditafsirkan dengan ibadah salat tarawih, menghidupkan malam-malam Ramadan. Karena iman dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis muttafaq alaih. Yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah sholat tarawih. Itu poin pertama. Jadi sebenarnya apa yang lain di bulan suci Ramadan itu ya bukan hanya saja ketika kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Kita sholat tarawih itu pun sudah kita termasuk orang yang qiyamul lail, menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Kemudian dalil pensyariatan sholat tarawih yang kedua adalah fi'lunya Nabi, perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, ya, dalam Sahih Al-Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam beliau keluar di tengah malam untuk melaksanakan sholat di masjid. Awalnya begitu, Rasul di tengah malam keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Lalu kemudian para sahabat, orang-orang itu kemudian mengikuti beliau baginda Nabi SAW
dan sholat di belakangnya. Ini menunjukkan bahwa antusiasnya, semangatnya para sahabat dalam mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sholat itu di belakang para sahabat itu. Kemudian di pagi hari, pada waktu pagi, para sahabat membicarakan kejadian tersebut. Jadi cerita-cerita, ngajak teman-temannya yang lain, ngajak jamaah-jamaah yang lain. Ayo, tadi malam kita sholat bersama Nabi di masjid. Kemudian pada malam berikutnya, orang-orang yang berkumpul bertambah pada akhirnya. Jangan karena dari mulut ke mulut cerita bahwa Nabi itu kalau malam keluar melaksanakan yang lain di bulan suci Ramadan. Jamaah tambah banyak, ya, karena mengikuti sholat dengan Nabi. Dan pada waktu pagi harinya, kemudian orang-orang juga kembali membicarakan kejadian tersebut. Malamnya sholat jamaah sama Nabi. Kemudian pada malamnya ketiga, orang-orang yang hadir di masjid semakin tambah banyak. 3 hari berturut-turut Rasulullah hadir di masjid, keluar ke masjid untuk melaksanakan yang lain. Semakin bertambah banyak lagi para sahabat yang ikut sholat di belakang Rasulullah SAW. Ya. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jamaah, sehingga pada akhirnya masjid itu kayak masjid Rizky ketika awal bulan suci penuh, hingga akhirnya beliau keluar hanya untuk sholat subuh. Jadi tidak keluar pada waktu itu Nabi Muhammad SAW. Jamaah sudah pada menunggu. Jadi kan ramai, tidak keluar menunggu. Masih di sini kalau usah tidak keluar, ramai begitu. Kalau itu ya para sahabat ramai malamnya sudah menunggu Rasulullah SAW untuk keluar seperti biasa. Tetapi kemudian ternyata Rasul tidak keluar. Beliau keluar hanya untuk melaksanakan sholat subuh pada waktu itu. Setelah beliau selesai sholat fajar, sholat subuh maksudnya, beliau menghadap kepada para sahabatnya, ya kan? Beliau membaca syahadat, kemudian beliau menyampaikan, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian semalam. Tadi hadisnya, qad ra'aitu alladzi shana'tum. Saya telah melihat apa yang kalian kerjakan semalam. Bukannya saya tidak tahu, saya tahu. Kalian pada berkumpul di masjid menunggu saya untuk sholat berjamaah. Akan tetapi aku takut sholat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak. Jadi Nabi Muhammad SAW tetap mempertimbangkan kemaslahatan untuk umatnya, takut memberatkan umatnya. Sholat di masjid bagus, jamaah, ya. Tetapi melihat kemaslahatan yang lain, takut khawatir pada nanti akhirnya diwajibkan umatnya dan memberat. Sehingga ini tidak menjadi satu kaidah menurut para ulama. Idza ta'aradu maslahatani qudima ahadun. Ketika ada dua kemaslahatan, dua kebaikan saling berhadapan, saling berlawan, maka yang didahulukan adalah yang paling penting, yang paling prioritas, kebaikan yang mana. Keduanya sama-sama baik. Jamaah baik, sholat di rumah juga baik, dalam haknya Rasulullah SAW demi menjaga agar tidak memberatkan umat. Ini dalil yang melatar belakangi disyariatkannya ibadah sholat sunat tarawih atau qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Kemudian ketiga, asar. Al-asar itu ungkapan dari para sahabat Nabi, dari Khalifah Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, ya, yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdul Qari, ya. Kata Abdurrahman bin Abdul Qari, saya keluar ke masjid bersama Umar. Saya keluar bersama Abdul Mu'min Sayyidina Umar bin Khattab di bulan suci Ramadan. Pada waktu itu orang-orang berbicara, ada yang salat sendirian, ada juga yang sholat dengan jamaah yang kecil, ya, kurang dari 10 orang. Jadi ada imamnya, ada jamaahnya, namun sedikit, tidak lebih
Allah, saya melihat, saya berpandangan seandainya mereka orang yang berpencar-pencar melaksanakan sholat yang mulai bulan suci Ramadan, saya satukan di belakang satu imam, tentu ini lebih utama, lebih baik menurut pandangannya Sayyidina Umar. Kemudian beliau bertekad dan mengumpulkan mereka di bawah imam, ya, ditunjukkan Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Kemudian saya keluar, kata Abdurrahman, bersama Sayyidina Umar pada malam terakhir. Ketika itu orang-orang sedang sholat di belakang imam mereka. Pada waktu selanjutnya, jadi sudah dikumpulkan jadi satu jamaah yang dipimpin imam oleh Ubay bin Ka'ab. Dan Sayyidina Umar berkata, nikmat al-bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah yaitu sholat tarawih dengan berjamaah, dan sholat akhir malam nanti lebih utama dari sholat yang mereka kerjakan sekarang. Ini adalah ungkapan daripada Sayyidina Umar bin Khattab yang mempersatukan, memperakarsai sholat tarawih jamaah di masjid ditunjuk satu imam. Kemudian kapan pelaksanaannya? Waktu sholat tarawih itu pelaksanaannya adalah mulai setelah pelaksanaan sholat isya. Di kapan tarawih bermaghrib tidak bisa. Di sholat isya itu dilaksanakan setelah isya. Sekalipun di jamaah takdim dengan waktu maghrib, isya dibarakkan dikerjakan di waktu maghrib. Nanti sholat tarawih nanti setelah waktu isya. Sampai kapan batas melaksanakan sholat tarawih? Sampai terbitnya fajar sampai subuh. Jadi selagi waktu malam kita mau jam berapapun setelah isya, jam 9, jam 10, jam 12 sampai terbitnya fajar, itu adalah waktu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tarawih yang Ramadan. Bagaimana niat sholat tarawih? Ketentuannya, jadi dalam sholat itu niatnya, syarat ketentuan di dalam niat sholat itu ada 3. Ada qasdu, ada ta'yin, ada ta'arud. Qasdu itu yang hati kita menyengaja untuk melakukan sholat. Biasanya diucapkan dengan sholli, itu namanya qasdu. Ta'arud itu menentukan ini sholat fardu atau sholat sunnah. Fardu lillahi ta'ala, sunnatan lillahi ta'ala. Itu ta'arud. Ta'yin itu menentukan sholatnya sholat apa. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Kalau ya sholat sunnah, sholat apa? Sholat tarawih, sholat tahajud, sholat istisqa. Itu syarat yang harus ada di dalam niat ketika sholat ketika itu. Jadi kalau simpelnya misalkan sholat maghrib, usolli fardhu maghribi lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum lillahi ta'ala. Kalau sholat sunnah, misalkan sholat usolli sunatan lillahi ta'ala, itu sudah qasdu ta'rif ta'yin, menyebutkan tujuan kita qasdu dengan kata usolli, kemudian ta'rif menentukan sunnah atau fardunya, ta'yin menentukan sholat sunnah apa, duha atau sholat sunnah qabliyah. Itu untuk sholat fardu ataupun sunnah yang muakkad, yang memiliki ketentuan waktu. Kalau sholat sunnah mutlak, usolli sudah cukup. Kalau sunnah mutlak itu ya sholat sunnah, ya, tidak mengikat. Kayak sholat tahiyatul masjid, kayak sholat sunnah setelah selesai niatnya usolli saja. Usolli tok sudah cukup. Sholat sunnah mutlak. Nah, kalau sholat tarawih bagaimana? Kalau sholat sunnah tarawih wajib ta'yin, wajib menentukan jenis sholatnya. Saya daripada qasdu dan ta'yin
tujuan kita melaksanakan sholat, terdekat hati ingin mengerjakan sholat sunnah apa? Sunnah takyid, wajib ditentukan. Ya. Ketika tarawih, itu usolli sunnatan tarawih rakaat. Makanya dilakukan biasanya terlebih dahulu mengumandangkan usolli sunnatan tarawih rakaat ini jami'atan rahimakumullah. Amin. Tidak cukup hanya berniat salat secara mutlak, usolli tarawih. Ini usolli sunnatan tarawih begitu. Karena sholat tarawih bukan sholat sunnah yang mutlak. Dan kemudian bisa berniat di setiap rakaatnya qiyam Ramadan, atau misalkan diniati dengan niat yang lain, misalkan bukan hanya usolli sunnatan tarawih, itu kan yang masyhur yang kita biasa. Misalkan niat yang lain boleh, usolli sunnatan qiyam Ramadan boleh, usolli sunnatan sholat tarawih boleh. Kemudian berapa jumlah rakaat ibadah sholat tarawih? Ini yang biasa sering jadi perdebatan. Tidak masalah ya. Mau 20, mau 8. Menurut Syafi'iyah 20 rakaat untuk selain penduduk Madinah sebagaimana yang diamalkan para sahabat dan tabi'in. Memang para sahabat, para tabi'in pada saat itu ya, saya daripada penduduk Madinah sholat tarawihnya 20 rakaat. Apabila seorang sholat kurang dari 20 rakaat, masalah enggak? Maka tetap sah, tidak ada masalah. Ya, kurang dari 20 rakaat, 8 kayak sini kan 8 pada masalah. Sah sholatnya tetap sah. Dan dia mendapatkan pahala sebagian daripada sholat tarawih. Karena namanya al-ajru bi qadri rakaat. Ganjaran pahala itu ya menyesuaikan dengan kadar kepayahan kesusahannya. Kan 20 dengan 8 yang lebih payah, lebih capeknya 20, maka ganjarannya lebih banyak 20. Tapi saya pengen 8 karena capek paginya, tidak apa-apa. Oh, saya 4 aja ya sudah apa-apa. 2 sih boleh-boleh, sunnah. Jadi perlu diperlukan. Mending ini selagi kita mampu, ada waktu, ada kesempatan di bulan suci Ramadan, ayo qiyamul lail ya, dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Di sini 8 rakaat, itu 8 rakaat. Barangkali pengen nambah ibaratnya misalnya di rumah ternyata umumnya 20 rakaat, ya 20 rakaat. Jadi yang kaget gitu. Bisa menjual rakaat 20 rakaat. Di rumah saya 20 sih 8, tidak apa. Saya juga di rumah 20 sih 8 ya biasa. Kemudian wajib salam setiap 2 rakaatnya. Apabila seseorang sholat 4 rakaat dengan 1 kali salam, maka tidak sah, kecuali bila dia lupa atau tidak tahu. Sekalipun memang ada. Jadi wajib salam 2 rakaat dalam prakteknya ibadah sholat tarawih itu 2 kali rakaat salam. Itu yang masuk, yang disyariatkan begitu. Misalkan ada yang tarawih 4 rakaat 1 kali salam, ya. Kalau menurut Qadhi Husain dalam Majmu' Haddad itu tidak sah. Tapi ada juga ya, ulama yang berpendapat sah. Yang kan ada hadisnya. Satu hadis sekalian diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yusolli 4 rakaat. Fala tas'al an husnina wa tulihina. Rasulullah SAW itu sholat 4 rakaat. Maka jangan kamu bertanya tentang bagusnya, dan janganlah kamu bertanya tentang panjangnya. Ini hadis yang dijadikan landasan orang yang sholat tarawih 4 rakaat 1 kali salam. Namun dalam yang masyhur yang kita biasa kita kerjakan, ya kan, sholat tarawih kan 2 rakaat. Itu juga mengacu pada hadis yang lain. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatul laili mas-mas, sholat malam itu ya 2 rakaat 2 rakaat. Sholat tarawih itu adalah sholat di malam hari ya 2 rakaat 2 rakaat. Atau dalam hadis yang lain, riwayat yang lain dari Ibnu Syihab dari Sayyidah Aisyah,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli ihda asyrata rakaatan bil witri yusalli rakaatain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 11 rakaat dengan witir. Beliau salam setiap 2 kali rakaat, 2 kali rakaat. Jadi kita yang masuk saja yang umum 2 rakaat, 2 rakaat. Dan tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu menyalahkan orang yang semisal sholat 4 rakaat salam. Tidak menghadiri. Tapi kita kalau melihat pendapat yang di sini dikatakan tidak bisa. Tapi kemudian kita menyalahkan karena ada dalil. Ini yang pendapatnya ulama menurut Qaudi Husain dalam kitab Majmu' Syarah Muhammad. Perkataan para ulama terkait jumlah rakaat tarawih, ini pendapat ulama terkait rakaat jumlah tarawih. Imam Tirmidzi mengatakan dalam kitab Sunan Tirmidzi, mayoritas ulama mengikuti riwayat yang datang dari Umar, datang dari Sayyidina Ali dan selainnya. Mereka berdua, Umar dan Sayyidina Ali itu dari para sahabat Nabi, yakni 20 rakaat. Dan ini adalah pendapat Imam Tsauri, Imam Ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i. Jadi pendapatnya mengacu kepada apa yang dikerjakan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan para sahabat. Kalau sholat tarawih itu 20 rakaat. Dan seperti inilah yang aku jumpai di negeri Mekah, kata Imam Syafi'i. Mereka orang-orang di Mekah sholat tarawihnya 20 rakaat pada waktu itu. Yang sekarang berapa? Yang pernah menonton di Tanah Suci di Mekah masih 20. Iya, setelah 11 itu jedanya agak panjang. Oh, setelah 11 jedanya agak panjang. Bubar. Kemudian paling utama ini baca di dalam sholat tarawih. Bacaan apa sih yang dibaca di dalam sholat tarawih itu? Kalau biasanya kan kalau di sini mengambil ilmu khusus para hafid hafal Quran yang qori suaranya enak gitu. Nah kalau biasa di kampung-kampung kan biasa, yang penting ada yang ngomong yang besar kan begitu kan. Bisa jadi imam biasanya dari surat An-Nahl bahwa surat Al-Fasl. Jadi yang paling utama itu jelas mengatakan seluruh Al-Quran pada seluruh bulan Ramadan, yakni dengan membaca 2 juz setiap malam. Sejuz begitu setiap malam. Sebulan kan akan 30 juz. Atau membaca 1 surat secara sempurna. Ini lebih baik daripada sebagian surat walaupun panjang. Jadi yang lebih afdal, lebih baik lebih sempurna 1 surat tapi selesai daripada surat yang panjang tapi separuh. Sunnah membaca sesuai dengan urutan mushaf. Itu biasanya adalah sampai saya doa apa itu 1 surat itu memang yang lebih sempurna. Permasalahan seputar tarawih. Sholat tarawih boleh dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau berjamaah. Namun yang lebih utama adalah dengan berjamaah. Karena tadi Rasulullah SAW pernah keluar di malam 7 Ramadan untuk berjamaah. Pernah juga pada akhirnya 3 hari setelah itu beliau tidak keluar sholat di rumah. Namun yang lebih afdal sholat berjamaah di masjid. Kemudian sholat tarawih di masjid lebih utama daripada di rumah, baik laki-laki ataupun perempuan. Disunahkan sholat jamiah setiap 2 rakaatnya, ya 9 semanakan. Kemudian tidak ada sunnah terkait zikir bacaan tertentu di antara 2 sholat tarawih. Kalau istirahat itu yang nggak ada ketentuan harus baca. Itu kan biasanya tidak diisi dengan zikir, tasbih, tahlil, dan takbir. Nggak ada ketentuan mau sholawat dan itu bisa. Beda-beda daerah biasanya kalau di Indonesia. Dan memang nggak ada ketentuan yang harus diisi dengan apa sih sebenarnya ketika istirahat itu dipilihnya. Ada yang takbir, ada yang sholawat, ada yang tasbih. Kemudian
boleh mengakhirkan bahagia isya setelah selesai sholat tarawih. Ini juga. Jadi kalau misalkan pengen langsung setelah selesai isya tarawih boleh, pada yang nanti boleh. Sholat tarawih pada zaman 3 generasi terbaik ini secara singkat ya, tentang runtutan daripada sholat tarawih dari masa ke masa. Jadi di masa Nabi Muhammad SAW beliau melaksanakan qiyamul lail di Masjid Nabawi, kemudian ada beberapa sahabat yang mengikuti sholat beliau dari belakang, sehingga pada malam berikutnya sahabat Nabi ikut bersama Nabi tambah banyak. Ternyata pada malam keempat beliau tidak keluar kecuali hanya untuk sholat subuh. Dan yang masyhur beliau qiyamul lail ini berjamaah dengan para sahabat pada tanggal 23, 25 dan 27. Dan setelah itu sholat qiyamul lail, setelah itu tidak lagi ada qiyamul lail yang dilakukan secara berjamaah di masjid hingga beliau wafat. Pada waktu itu, jadi sholat tarawih pada waktu itu jadi di rumah sampai beliau wafat. Qiyamul lail dilaksanakan di rumah. Kemudian di masa sahabat, di zaman Abu Bakar, keputusan Abu Bakar, ya, tidak ada yang mulai berjamaah sebagaimana di masa Nabi. Masih seperti di masa Umar bin Khattab, baru pada waktu itu tepatnya pada tahun 14 Hijriah, Sayyidina Umar yang memiliki kebijakan, ya, melihat para sahabat saling berkelompok secara terpisah-pisah gitu, dalam melaksanakan qiyamul lail, maka beliau berinisiatif berpandangan untuk mengumpulkan mereka para sahabat yang berpisah-pisah untuk dijadikan satu imam, dan pada waktu itu juga Ubay bin Ka'ab. Dan pada mulai saat itu sholat tarawih yang lain dikerjakan secara berjamaah di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa Utsman, ya, jadi Utsman bin Affan, beliau juga mengumpulkan para lelaki dan para wanita untuk sholat bersama dengan satu imam. Kemudian di zaman Tabi'in, Abdurrahman bin Abi Bakar menjadi imam pada sholat tarawih dengan 20 rakaat, ya, dan beliau tidak pula kecuali pada setengah kedua Ramadan, separuh yang kedua. Kemudian Imam Allah mengatakan, aku mendapati manusia mereka sholat tarawih 23 rakaat dengan witir. Ini adalah perjalanan tentang sejarahnya pensyaratan ibadah sholat tarawih. Dari awalnya demikian apa yang dilakukan oleh Nabi sampai saat ini yang sedang kita kerjakan itu dengan cara berjamaah. Sejarahnya jadi di sini Umar bin Khattab yang memang memperkasai, yang punya inisiatif untuk mengumpulkan satu jamaah dan menuju satu imam. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum